Hai anak ibu semuanya, apa kabarnya? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini bersama Ibu Winda Octavia, kamu akan belajar PPKN yang berjudulkan Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Di dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ada 3 bagian besar. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kamu hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat memahami sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, kamu dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pertemuan kedua kita ini, kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu akan mengulang pembelajaran kamu di minggu lalu. Di minggu lalu kita membahas apa itu dasar negara, sejarah daripada pembentukan dasar negara, di mana sejarah itu dimulai dari pihak Jepang datang ke Indonesia berkedudukan hingga Jepang mengalami kekalahan, menarik perhatian simpati bangsa Indonesia. Dijanjikanlah kemerdekaan dengan dibentuknya BPUPKI. Setelah dibentuknya BPUPKI, terbentuk lagi panitia kecil atau panitia 9. Setelah itu terbentuklah dasar negara yaitu Pancasila yang dimuat dan dituangkan pada Piagam Jakarta. Kemudian anak-anak kita bakal membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini dimulai ketika 3 tokoh pendiri negara yang kita kenal sekarang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyoningrat berangkat menemui Jenderal Besar Trausi Saiko Sika di Saigon pada 8 Agustus 1945. Tujuannya, dalam pertemuan tersebut, mereka membahas keberlangsungan kemerdekaan Indonesia, persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam pertemuan itu diangkatlah Insinyur Soekarno Muhammad Hatta sebagai wakilnya dalam organisasi PPKI yang beranggotakan 21 orang. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai upaya kelanjutan dari tugas BPUPKI yang telah selesai dan telah dibubarkan. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan memerdekakan dirinya secepat mungkin dan merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Hal ini dibuktikan dengan ditambahnya anggota PPKI 6 orang lagi untuk bekerja bertugas untuk menyelesaikan persiapan kemerdekaan Indonesia yang tujuannya supaya banyak yang bekerja anak-anak dan bangsa Jepang tidak mengetahuinya, hingga total anggota keseluruhan anggota organisasi PPKI berjumlah 27 orang. Kemudian di tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pihak sekutu, dan kesepakatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kita untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta serta para pejuang kita yang terdahulu memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Jadi anak-anak, proses penetapan ini beralur karena perjuangan bangsa kita sendiri. Proses ini berlangsung dengan penuh perjuangan, dengan penuh rasa nasionalisme yang tinggi. Ibu harap kamu bisa memahaminya dan memaknainya dalam hidup kamu. Kemudian, kamu bisa pahami di dalam proses pembentukan sejarah tadi, nak. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, terjadi sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945. Di dalam sidang itu menghasilkan putusan yang pertama menetapkan Undang-Undang
1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang keempat, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pembukaannya di alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, kenapa dimasukkan Pancasila sebagai di dalam undang-undang? Karena kan yang menjadi dasar negara kita adalah undang-undang. Di dalam undang-undang ada Pancasila, terkandung Pancasila di dalamnya. Jadi di tujuannya agar kita paham bahwa di dalam hukum kita apapun dia, dalam filsafat hidup kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Namun ada perubahan di dalam rumusan Pancasila. Seperti yang kamu ketahui, di dalam Piagam Jakarta sila pertama adalah apa anak? Ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun ternyata sila pertama ini menjadi pro kontra di kalangan tokoh-tokoh yang menjadi perwakilan bangsa Indonesia. Untuk kesepakatan di dalam tujuan menjaga bangsa Indonesia antar tokoh agar tidak terjadi pecah belah, maka diambillah kesimpulan, dirubahlah sila pertama dan ditetapkanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sekarang Pancasila yang kita ketahui itu adalah Pancasila yang sekarang. Tidak pernah perubahan kecuali waktu tanggal 8 Agustus 1945 terjadi perubahan di sila pertama. Apa itu Pancasila kita nak? Mari kita baca bersama. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi dan kedudukan, di mana fungsi Pancasila sendiri termuat dalam 3 fungsi, yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggara negara. Seperti yang Ibu telah ajarkan, Pancasila ini menjadi penyangga, menjadi awal bagi penyelenggara negara kita. Siapa aja penyelenggara negara kita ini? Para pejabat, para pemimpin, bahkan ibu sebagai guru kamu juga menjadi penyelenggara dalam negara. Yang kedua, fungsi Pancasila adalah dijadikannya dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan ini maksudnya apa, nak? Sistem tahu kan ya? Undang-undang sebagai sistem negara. Menjadi fondasi utama, penggerak. Bahasa katanya ibaratkan dialah roda yang bakal ditiru. Dialah teratur di dalam itu. Nah itulah, jadi yang teratur dalam pemerintahan negara kita ini Pancasila menjadi dasar utamanya. Yang kedua, fungsi Pancasila adalah sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, apapun dia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, contohnya nih, hukum korupsi, atau hukum pencurian, atau hukum pemerkosaan, semuanya berasaskan Pancasila. Kemudian kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ini juga ada 3 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber dan dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, kedudukan Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Yang ketiga, kedudukan Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Baiklah anak ibu, hari ini pertemuan 2 membahas apa saja anak-anak proses penetapan Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini melalui pertemuan ini bisa menjadi bekal ilmu kamu di masa depan, dapat kamu amalkan dan berfungsi baik sebagai pedoman dalam kehidupan kamu. Tetap semangat dan jaga kesehatannya, tetap di rumah aja, belajar dengan baik di rumah,
dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya.